Berbagai tempat di kota Lubuk Linggau, baik dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun hiburan pariwisata, cukup merasakan dampak yang begitu signifikan dari adanya pandemi COVID-19 ini, yang Khususnya dimana di bidang pandemi pariwisata tersebut sendiri, masih berangsur tepatnya hingga saat di ini. Kelurahan Waterfang, Kota Lubuk Linggau, terdapat sebuah tempat wisata keluarga yang cukup terkenal dan favorit bagi tamu yang dari dalam maupun luar kota, yang dimana wisata tersebut ialah bendungan air terjun Waterfang. Tercatat, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir semenjak adanya COVID-19 ini, kebijakan pemerintah daerah khususnya Kota Lubuk Linggau yang menghimbau untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian di tempat-tempat hiburan dan pariwisata cukup berdampak pada wisata bendungan air terjun Waterfang tersebut. Seperti halnya yang dikutip oleh Linggau Post Online yang menyatakan bahwa Polres Kota Lubuk Linggau tidak akan mengizinkan keramaian. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah telah menghimbau dengan tegas untuk menghindari aktivitas yang bersifat kerumunan. Akibatnya, dengan adanya kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang signifikan pada sepinya pengunjung, yang dimana hal tersebut berdampak pada turunnya pendapatan ekonomi para petugas dan para pedagang yang ada di wisata tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Rudi, salah satu pedagang yang di sekitar wisata tersebut, yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik Mas, sebelumnya terima kasih atas waktunya persediakan untuk sedikit bicara tentang wisata air terjun Waterfang ini. Seperti yang kita ketahui kan dulunya pada masanya kan ini cukup ramai itu sebagai wisata yang terfavorit lah kan di Kota Lubuk Linggau. Namun kan semakin kesini ya semakin tidak ramai kayak dulu lagi. Nah, kayak dulu kan ini menjadi wisata terfavorit lah bagi tamu dari luar maupun dalam kan, piknik dulu kan lebih ramai daripada keadaan sekarang. Di tahun era 92-93 itu memang lagi booming-boomingnya. Ya, apa tanggapan Mas akan hal ini? Ya, kalau tanggapan saya ya sendiri, kalau bisa sih di bersihkan lagi lah itu tempat-tempatnya, seperti sampah yang hanya entah dari mana itu kan. Kalau itu kan jadi kelihatannya kayak masih dirawat. Kalau karena juga mungkin masa pandemi COVID nih, karena mungkin pengunjung agak kurang karena takut ke deketan apa. Jadi sama-sama keluarga aja sudah jaga jarak, apalagi sama orang lain. Jadi harap dimaklumi. Jadi apalagi karena dampak COVID ini kan menjadikan ya pengunjung itu khawatir kan, lebih berhati-hati. Nah, untuk solusi atau kebijakan mungkin ya dari orang-orang sekitar, petugas mungkin yang menjaga wisata ini atau para pedagang, kebijakan-kebijakan yang mungkin dilakukan itu seperti apa Bang? Ya, untuk pengunjung selama COVID ini. Ya alhamdulillah ya dari parkir ya, teman-teman parkir itu sudah berusaha baik mencegah untuk anak-anak main di tempat mandi apa di tengah jembatan supaya kayunya jangan cepat lapuk. Itu udah nanam-nanam kembang itu udah ada bantuan dikit lah buat selfie yang pengunjung dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya mungkin saran dari Mas selaku pedagang kan, untuk para pengunjung yang datang mungkin seperti apa Mas selama COVID ini? Kalau dari aku ya si mana yang ngomongin kalau cuman itu pertanyaan lu saran untuk para pengunjung. Saran untuk pengunjung ya, pengunjung bisa datang sini cuman jaga jarak aja, nggak terlalu berlebihan lah kayak sudah terlalu jaganya terlalu apa. Udah seperti provinsi-provinsi lain lah, kulihat kayak di ibu kota kita lah yang di Palembang tuh, berarti kan nggak terlalu berlebihan kayak di Linggau, pakai aparat segala macam lah, yang tentara, yang polisi, yang PP lah.
suruh jaga jarak. Lembang itu bebas, serami mengunjung. Kalau bisa. Selanjutnya, apakah dampak sepinya pengunjung ya karena dampak COVID ini berdampak pada ya kalangan pedagang seperti Mas, pada perekonomian atau bagaimana? Apakah ini cukup berdampak? Ya pasti berdampak lah. Masalahnya kan kita bukan sendiri itu kan. Dari dampak COVID ini kan menyeluruh kan. Nah, jadi ya otomatis pemasukan tuh pasti kurang. Buat itu jangankan buat makan aja, kalau udah cukup aja udah alhamdulillah. Apalagi mau buat yang lain kan. Baik, itulah penyampaian berita tentang sepinya pengunjung di wisata air terjun Temam di kala COVID-19. Saya Faris Arya Hidayatullah, kembali ke studio.